Profesor Budi Anakariat. Silakan, Prof. Selamat siang Bapak Ibu sekalian di Indonesia dan di seluruh dunia. Angkat tangannya, kita lawan COVID-19. Ya, angkat tangannya. Baik, bisa dibantu saya dengan slide saya, Pak? Kita berterima kasih kepada DPW PPPNI Jawa Tengah. Luar biasa bahwa hari ini kita bisa duduk bersama-sama membahas tentang keperawatan bersama Bapak Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Tengah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Baik, kami akan membahas tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial COVID-19. IPKJI telah merespon setelah tanggal 11 ditetapkan pandemi, maka tanggal 18 kami mendapat surat tugas untuk menyusun buku, kemudian melakukan sosialisasi dan melakukan pelatihan, dan selanjutnya akan mengukur hasilnya. Baik, slide berikutnya. Kita tahu tanggal 7 April yang lalu adalah Hari Kesehatan Sedunia. Kita boleh berbangga sebagai perawat, disebutkan di sana. Mari kita ucapkan kepada seluruh teman-teman perawat, thank you very much untuk dedikasinya. Angkat kembali tangannya bahwa kita telah berkontribusi dan diakui di seluruh dunia. Slide berikutnya. Beberapa waktu kemudian kita juga merayakan International Day 2000 tahun perawat di dunia. Dan kita sudah terlibat di dalamnya hampir 1 abad. Dikatakan, mari kita merawat dunia, mari kita rawat Indonesia, mari kita rawat Provinsi Jawa Tengah, mari kita rawat seluruh penduduk di Indonesia. Slide berikutnya. Jika kita bicara tentang COVID-19, kita tahu apa itu COVID-19, kita tahu penularannya. Perlu diketahui, begitu kita bersin, 1000 kuman akan keluar. Begitu kita batuk, 3000 kuman akan keluar. Untuk itulah kita bahas hari ini. Inkubasinya 1-14 hari. Belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Doakan semua ahli-ahli untuk bisa mendapatkannya. Tapi kita tidak kurang akal. Kita harus bertindak, kita harus melakukan, dan semuanya itu nanti menjadi normal baru yang akan kita miliki setelah COVID-19 ini. Slide berikutnya. Kondisi kesehatan dengan adanya COVID-19, dengan adanya si corona itu, yang pagi ini dikatakan oleh Pak Presiden kita harus berdamai, artinya kita akan menjaga diri kita untuk tidak dipengaruhi oleh corona, dan kita boleh hidup berdampingan dengannya tanpa dia boleh membuat kita sakit. Itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua pembicara dari pagi sampai siang hari ini tadi. Saya nanti mungkin ada mengulang sedikit dan juga akan menambahkan di berbagai aspek. Slide berikutnya. Kami mencoba melihat kondisi COVID-19 di Jawa Tengah. Inilah angka-angkanya, nasional dan di Jawa Tengah. Tolong dilihat, kami memasukkan juga di dalamnya orang sehat dan orang tanpa gejala yang harus kita rawat tetap sehat. Orang ODP, PDP, COVID, dan orang yang rentan itu pun harus kita rawat. Semua mereka harus dirawat. Itulah pesan daripada Hari Internasional Perawat Sedunia. Merawat dunia, merawat mereka. Apa kaitannya? Slide berikut, kami punya penelitian pada bencana alam tsunami tentang masalah kesehatan jiwa. Slide, tentang masalah kesehatan jiwa yang terjadi akibat bencana. Tapi bencana alam beda dengan bencana penyakit ataupun non-alam. Pada saat bencana alam kita pergi ke tempat pengungsian, kita tolong mereka di sana. Tapi pada waktu bencana non-alam, di mana saat ini semua penduduk harus ada di rumah. Namun demikian, dengan mengestimasi masalah kesehatan jiwa pada waktu bencana alam, maka inilah gambaran di Jawa Tengah.
dan di Indonesia, masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan ini. Apakah kita mau berpangku tangan? Tidak, saudaraku. Perawat sudah diakui secara internasional, baik di hari kesehatan maupun di hari keperawatan kita diminta maju sebagai garda terdepan, bukan hanya untuk yang sakit, tetapi juga untuk yang sehat dan yang risiko. Apalagi visi Kementerian Kesehatan saat ini adalah promosi dan prevensi. Untuk itulah kami akan menjelaskan apa promosi dan prevensi kesehatan jiwa yang bisa meningkatkan ketahanan dan imunitas kita agar kita tidak tertular, agar kita tidak terkena daripada penyakit ini. Slide berikutnya. Teman-teman tadi bisa melihat pada slide dampak kesehatan jiwa bahwa hampir 90% orang akan terdampak dan mengalami masalah stres. Apakah kita mau kalah dengan stres? Stres itu alami, ketakutan itu alami, bahwa kita kekhawatiran alami. Tapi apa yang harus kita lakukan? Pada siang hari ini kami menawarkan 4 cara untuk menangkal, untuk meningkatkan imunitas fisik, untuk meningkatkan imunitas jiwa melalui promosi kesehatan, untuk mencegah penularan, dan untuk mencegah masalah kesehatan jiwa dengan melakukan prevensi kesehatan. Slide berikutnya. Mari bersama-sama kita lihat bahwa dulu di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, tapi sekarang di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, sehingga mungkin saja ini menjadi norma yang baru, menjadi normal yang baru. Slide berikutnya. Kita akan mulai dari promosi kesehatan. Slide berikutnya. Promosi kesehatan bukan hanya fisik tapi juga jiwa. Ayo teman-teman sekalian, jaga diri kita, jaga kesehatan fisik kita, jaga imunitas kita. Makanan yang bergizi dan teratur, minum yang cukup, olahraga 30 menit minimal, berjemur di pagi hari, dan istirahat yang cukup. Saya mau garis bawahin istirahat yang cukupnya. Ayo kita tahu secara ilmu ada melatonin yang diproduksi dalam tubuh dengan cahaya lampu yang redup. Ayo lakukan itu. Sehingga pada situasi kita cemas dan khawatir, kita masih bisa cukup istirahat. Slide berikutnya. Nah, ini teman-teman saya sekalian, mari kita lakukan peningkatan imunitas melalui kesehatan jiwa dan psikososial, sehingga kita tidak tertular oleh corona tersebut. Fisik relax, emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, spiritual positif, menjadi normal baru yang akan kita warisin setelah lewat COVID ini. Sehingga kita sekarang diminta bertanggung jawab untuk kesehatan kita masing-masing. Slide berikutnya. Jangan anggap enteng dengan tarik nafas dalam. Ayo dari pagi kita duduk, tarik nafas dalam dulu yuk. Tarik dari hidung. Tahan sebentar, tiupkan dari mulut. Oke, bagus sekali. Lakukan itu 4 kali sekali melakukan. Kalau ada waktu, lakukan relaksasi progresif. Baik bangun tidur maupun menjelang tidur, dan riset sudah membuktikan kedua cara ini bisa membuat kita rileks. Selanjutnya, emosi positif. Ya, apa yang dimaksud dengan emosi positif? Waduh, dari tadi sudah dilatihkan. Dan sekarang saya paparkan ilmunya kenapa perlu emosi yang positif. Happy, joyful, kemudian semuanya melakukan. Bertiktok ria biar kita itu semangat. Bercanda ria di rumah, ya. Tapi tolong diingat jarak, ya. Kenapa? Itu akan menekan kortisol, yang akan meningkatkan perilaku sehat. Dan jadi kesimpulannya dengan emosi positif, endorfin akan meningkat, imunitas akan meningkat, kepatuhan terhadap perawatan akan meningkat. Dengan cara ini kita bisa menghadang si COVID dan COVID tersebut. Slide berikutnya.
Apa akibatnya kalau emosi kita negatif? Benci sama teman, ngerasain orang lain, berusaha membuat orang lain tidak sukses, dan macam-macam lagi. No time for today. Kalau kita mau sehat, kalau kita mau menghadang hal tersebut. Karena semuanya itu akan menurunkan imunitas kita, akan membuat kita teresiko infeksi, maka penyembuhan juga akan terhambat. Ayo, hilangkan emosi negatif dari kehidupan kita. Mari kita bangun emosi yang positif. Slide berikutnya. Bagaimana dengan, nah ini contoh-contohnya. Tadi sudah dikatakan Pak Pri tadi, hati yang gembira adalah obat. Main musik, bernyanyi, menari, bercakap-cakap hal yang lucu, dan selalu menyenangkan saja. Slide berikutnya. Bagaimana dengan pikiran kita? Teman-teman sekalian, saya mau menyampaikan lagi konsepnya. Semua peristiwa di luar diri kita tidak dapat kita kendalikan. Semua peristiwa di luar diri kita tidak dapat kita kendalikan. Yang dapat kita kendalikan adalah respon kita dalam pikiran kita. Semua hal positif negatif di luar diri kita harus kita respon dengan positif. Bagaimana caranya? Dirasain orang, kita katakan saja aku perlu merawat dia. Dikata-katain orang, kita dibuat mereka negatif-negatif, katakan dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tujuannya bukan apa-apa, supaya pikiran kita positif. Karena jika pikiran kita positif, maka ketahanan kita juga akan meningkat. Slide berikutnya. Apa yang terjadi kalau kita berpikir positif? Ayo mulai sekarang. Berpikir positif pada diri sendiri. Saya masih bisa nafas, saya masih bisa jalan, saya masih bisa makan, saya masih bisa mendengarkan webinar ini. Positif pada keluarga. Syukur banget ada COVID sehingga saya berkumpul dengan keluarga saya. Positif terhadap orang lain. Waduh, banyak banget teman saya. Sekali webinar bisa 5.000 orang. Padahal kalau misalnya mereka itu datang naik pesawat ke Semarang, betapa banyaknya itu biaya untuk itu. Sekarang kita dengan tanpa biaya kita bisa ikutan. Semua pikiran-pikiran positif itu harus kita kembangkan. Sekarang berikutnya perilaku positif. Apa saja itu perilaku positif? Terutama perilaku positif untuk hidup sehat yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Semua harus kita lakukan. Jadikan perilaku, bukan hanya dipikirkan, tapi lakukan itu. Perilaku positif kepada keluarga, menyapa mereka dengan baik, peduli terhadap mereka, memperhatikan mereka. Kemudian bagi orang lain juga, no negatif perilaku kepada siapapun. Sekarang waktunya merubah perilaku-perilaku menjadi positif untuk normal baru lagi. Slide berikutnya, relasi positif. Apa saja relasi positif ini? Waduh, saya bisa mengatakan, Pak Edi Wur, selamat pagi, hebat sekali saudara bisa menyelenggarakan webinar ini. Waduh, saya yakin sekali bahwa pasti ada kejutan-kejutan baru yang akan saudara karyakan untuk bangsa dan negara ini. Seperti itu kita ngomongnya.
Ayo menolong satu dengan yang lain. Kalau kita punya uang 10.000 beli sayur bayam kira-kira 20 ikat, taruhkan di gerbang kita, katakan silakan ambil sayur mayur ini. Itu sama dengan jogo apa itu istilah di Jawa Timur? Itu Joko Ronggo, ya, maaf saya bahasa Jawanya kurang baik, oke. Kemudian mari sharing terus hal yang positif. Selanjutnya, saya setuju kita harus membangun slide berikut, relasi spiritual positif, berdoa dengan lebih kuat untuk diri sendiri dan keluarga, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk tenaga kesehatan, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk DPR RI, berdoa untuk PPNI, berdoa kita bersama di rumah dengan keluarga, berdoa dengan daring yang tadinya kita tidak tahu 4.0, sekarang waktunya kita diminta terpaksa untuk mempelajarinya dan nyatanya kita bisa. Mari kita lakukan hal tersebut. Slide berikutnya. Itulah semuanya promosi tadi, meningkatkan imunitas fisik dan meningkatkan imunitas kesehatan jiwa. Sekarang mari kita lihat apa yang harus kita cegah secara fisik maupun jiwa dan psikososial. Slide berikutnya. Prevensi penularan sudah banyak didengung-dengungkan, tetapi apakah kita sudah patuh? Social distance, physical distance, cuci tangan, pakai sabun di air mengalir, bawa-bawa itu sabun cair, pakai masker terus, tinggal di rumah jika memungkinkan, kalau kita kerja ikutin protokolnya, bersihkan handphone saudara, tapi jangan dicelupin ke dalam air nanti rusak, dilap saja dia dengan sabun, jangan pakai alkohol, ya. Slide berikutnya. Inilah beberapa contoh-contoh gambar yang kami sampaikan. Slide berikutnya. Iya, jarak sosial, jangan ikutin kerumunan dan seterusnya. Kemudian jarak fisik, coba kita buka lagi selanjutnya. Ya, ini jarak fisik, ya. Jadi kita dari jauh. Kalau dulu katanya Bu Budi ngajarin jarak close, salaman pegang tangan. Sekarang normal baru akan dibentuk, cuci tangan. Bersyukur kita ada akreditasi sehingga sebelumnya kita udah belajar banyak protokol-protokol ini dan saat ini waktunya kita patuh melakukannya. Masker, ada macam-macam masker. Saudara tahu pada waktu yang lalu ada yang boleh nggak pakai masker dan sebagainya. Tapi karena pandemi kita semuanya harus pakai masker. Saya kebetulan tidak pakai masker karena sedang di kantor saya di rumah. Kemudian membersihkan handphone, silakan. Oke, dan seperti ini, ya. Dan bagaimana mencegah masalah kesehatan jiwa? Mari kita lihat sama-sama. Bagaimana sih terjadinya masalah kesehatan jiwa? Slide berikutnya. Begitu banyaknya informasi akan masuk ke korteks dan nyampe ke amigdala dan selanjutnya dia akan menghasilkan hormon stres. Ya, ini yang harus kita potong. Slide berikutnya. Kenapa hormon ini keluar? Dari pendengaran, dari penglihatan, dari semua yang kita alami menyebabkan hormon itu keluar dan akan mempengaruhi minimal 4 organ. Silakan slide berikutnya. 4 organ yang akan dipengaruhi adalah jantung, paru-paru, ginjal, dan otak. Tentu organ lain juga. Buka lagi slide-nya. Apa yang terjadi dengan pendengaran panca indera kita yang menangkap berbagai pesan? Jantung kita menjadi berdebar, paru kita menjadi nafasnya cepat, mungkin tercekik, terasa tercekik, ginjal kita juga sering ke belakang, makanya harus cukup minum, kepala kita pusing, ini harus kita atasi. Dan sering kita berobat ke dokter, padahal tidak ada masalahnya. Itu yang disebut dengan psikosomatik. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Slide berikut. Kita harus cegah kondisi stres ini tidak boleh terjadi. Boleh saudara ukur pakai SRQ 29. Slide berikutnya. Mari kita cegah. Apa yang kita lakukan? Ada 2 sikap mental. Sekarang yang mana sikap mental saudara? Apakah sikap reaktif atau sikap responsif? Yang sikap reaktif itu termasuk panik buying, kemudian semua informasi ditangkap, membuat gelisah. Tapi kita mau mengajarkan kepada diri kita sendiri sikap responsif. Slide berikutnya. Seperti apa sikap responsif itu? Ya, begitu kita panik, begitu kita khawatir, duduk dulu, tarik nafas dalam supaya otak kita bisa fokus, tidak gelisah. Kemudian cari informasi yang tepat, tindakan yang paling tepat.
Sekarang banyak informasi bisa melalui linknya WHO, bisa melalui linknya Kementerian Kesehatan. Banyak sekali link yang akurat datanya. Kemudian lakukan dan evaluasi. Benarkah saya tidak tertular? Nyatanya sampai sekarang kita tidak tertular. Lakukan itu, jangan panik. Slide berikutnya. Sekarang kita tinggal di rumah, ayo lakukan meeting keluarga, ayo lakukan keharmonisan keluarga. 5M yang disampaikan Prof. Yani tadi, kita lakukan di dalam meeting keluarga. Cucu saya bilang, kita kan lagi family meeting. Iya, kita harus melakukan itu, meningkatkan keakraban dan keharmonisan. Bahas di situ masalah tentang COVID, bahas di situ apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Rawat anggota keluarga satu dengan yang lain, bergembira, bertiktok ria dengan keluarga, ciptakan suasana keluarga yang saling menghargai dan saling memperhatikan. Dan gunakan pelayanan kesehatan, pesannya pergunakan yang online dulu. Slide berikutnya. Nah, ini dijelaskan yang secara rinci. Saya mau tekankan yang merawat anggota keluarga. Lakukan 5B, makan bersama, beribadah bersama, bermain bersama, berkreasi bersama, bercakap-cakap bersama. Bisa saudara tambahin bersama yang lain. Sehingga rumah kita merupakan rumah yang dirindukan dan yang menyenangkan. Slide berikutnya. Kemudian, bagaimana tentang belajar dari rumah dan bekerja di rumah? Ayo ditata rumahnya, di sudut sana tempat belajar, di sudut sini tempat bekerja, di bagian sana tempat bermain, dan seterusnya. Jadi kita ciptakan suasana rumah kita yang menyenangkan. Slide berikutnya. Jika seandainya memang kita harus tetap ke kantor, maka lakukan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Jika kita tetap ke rumah sakit, lakukan APD sesuai dengan SOP yang ada. Slide berikutnya. Nah, kalau begitu, ayo dong kita lakukan lagi ini. Aku mau menyapa lagi nih, mau menyapa Pak Moderator, Pak Dokter, selamat pagi. Waduh, semangat sekali, tapi dan sekarang kelihatannya tambah ganteng dengan dibuka jasnya. Saya yakin Bapak akan hebat terus dan akan berguna untuk Jawa Tengah. Itu barangkali ucapan saya menyampaikan kepada Bapak Moderator kita yang luar biasa. Nah, mari kita lihat apa yang sudah kami lakukan. Slide berikut tentang DKJPS nasional. Kami telah membuat buku dan kami telah melakukan sosialisasi. Inilah yang sudah kami lakukan. Kami sudah menggapai 32 provinsi dari 34 provinsi. Di 32 provinsi tersebut sudah ada relawan kami dan sudah merawat 9.598 orang. Masih banyak saudaraku yang belum dirawat. Untuk itu kami himbau, ayo 5.000 orang yang mengikuti webinar ini jadi relawan kami. Kami akan berikan pelatihan gratis online semuanya. Jumlah keluarga sudah 4.000, jumlah relawan sudah 599. Kita targetnya 2.500.000. Slide berikutnya. Relawan kami itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan yang hadir ini ada di dalam peta ini. Slide berikutnya. Kami mau menyampaikan apa yang sudah kami lakukan untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan Pak Gubernur masih ada mendengarkan kami dan kami tetap akan siap untuk menolongnya. Slide berikutnya. Kebetulan terima kasih untuk Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kami dengan Zoom dari kantor DPW PPNI Jawa Tengah. Sungguh luar biasa dukungannya dengan kami, maupun dari UMJ, Unimus, demikian juga yang lain-lain yang menolong kami melalui Zoom. Karena semua yang kami lakukan ini gratis. Ini kondisi di Jawa Tengah. Penduduk yang sudah kami rawat Pak Gubernur 2.000 lebih. Jumlah keluarga yang kami slide sebelumnya dulu. Ya, jumlah keluarga yang sudah kami rawat 511. Jumlah relawan dari Jawa Tengah sudah 77 orang. Ini gambaran sisanya Pak Gubernur yang harus masih kita kerjakan. Saya yakin kalau kita lakukan ini, maka rakyat penduduk Jawa Tengah akan bebas dari COVID-19. Slide berikutnya.
Slide berikutnya, ini pemetaannya. 21 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah sudah ada relawannya, sudah ada keluarga yang dirawat, sudah ada individu dalam keluarga yang kami rawat. Ini kami persembahkan untuk Jawa Tengah dari upaya yang sudah kami lakukan, dan kami bangga dengan teman-teman Jawa Tengah yang sudah terlibat di dalam pelatihan-pelatihan kami. Slide berikutnya. Untuk itu Bapak Gubernur, tolong nanti sampaikan Pak Moderator kalau Pak Gubernur nggak bersama-sama lagi dengan kami, dengan kita di sini. Kami sangat mendukung Jogotongo, menjaga tetangga. Walaupun kami menyebutkan namanya Desa Siaga Sehat Jiwa di tingkat RT, di tingkat RW. Mari kami mau bergandengan tangan. 7 juta keluarga binaan di Jawa Tengah, 1 peserta 20 keluarga binaan. Kita membutuhkan 350.000 peserta pelatihan. Kami siap untuk melakukannya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Slide terakhir, silakan. Ya, inilah tim penulis kami, 2 orang diantaranya dari Jawa Tengah. Slide berikutnya. Pak Dayat dengan Pak Fatul itu dari Jawa Tengah. Slide berikutnya. Ini adalah buku yang bisa diakses gratis khusus untuk COVID-19, bencana non-alam. Slide berikutnya. Ini adalah buku yang kami susun bersama Kementerian Kesehatan dan WHO dan organisasi jiwa yang lain. Boleh juga diakses gratis. Slide berikutnya. Ini adalah buku untuk bencana alam, juga boleh diakses secara gratis. Slide berikutnya. Ini adalah link kami, boleh mendaftar sebagai relawan, boleh mengakses pelayanan. Silakan Bapak Ibu sekalian, semuanya gratis selama COVID ini. Slide berikutnya. Pesan terakhirnya, emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, spiritual positif, salam sehat jiwa. Sekian Pak Moderator, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Prof, luar biasa. Saya menahan nafas selama Prof presentasi karena luar biasa ini ya.